Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan terkait pelajaran administrasi dan supervisi. Apa aja sih yang dibahas dalam mata kuliah ini, pembelajaran ini? Maka di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai pelaksanaan administrasinya di sekolah dasar ataupun di sekolah-sekolah lainnya. Karena di sini pelaksanaan administrasi itu hampir sama, mau itu dilakukan di SMA, SD, SMP, itu hampir sama pelaksanaannya. Karena pengaturan proses kerjasama itu bersumber dari pemerintah, maka akan itu sedikit saya singgung. Administrasi pendidikan ini sering diartikan sebagai proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pengendalian kegiatan kelompok berkenaan dengan kegiatan yaitu seperti planning, organizing, atau executing, dan controlling sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan. Ada beberapa pengertian administrasi menurut beberapa pakar. Maka di sini saya akan menyebutkan salah satu pakar yang mengartikan pelaksanaan administrasi ini secara luas, kan? Yaitu menurut Engkoswara mengemukakan bahwa administrasi pendidikan dalam artian seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Selanjutnya, mengatakan penataan mengandung makna, yaitu mengatur, manajemen, memimpin, mengelola, atau mengadministrasikan sumber daya yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi atau membina. Sumber daya itu terdiri dari yang pertama sumber daya manusia, yaitu seperti pendidik, peserta didik, dan pemakaian jasa pendidik. Yang kedua, sumber belajar atau kurikulum. Itu seperti segala sesuatu yang disediakan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, yaitu sumber daya fasilitas. Di dalamnya itu seperti peralatan, barang, dan keuangan yang menunjang kemungkinan terjadinya pendidikan. Tujuan pendidikan yang produktif berupa prestasi yang efektif dan suasana atau proses yang efisien. Selanjutnya, keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan yang produktif dapat dilihat dari sudut administrasi, psikologis, dan ekonomi. Dan beberapa ada dikemukakan definisi administrasi pendidikan yang terangkum dari beberapa aspek. Yang pertama, administrasi pendidikan mencapai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan itu merentang dari tujuan yang sederhana sampai tujuan yang kompleks, tergantung lingkup dan tingkat pengertian pendidikan yang dimaksud. Tujuan pendidikan dalam 1 jam pelajaran di kelas 1 sekolah menengah pertama, misalnya, lebih mudah dirumuskan dan dicapai dibandingkan dengan tujuan pendidikan luar sekolah untuk sekolah orang dewasa atau tujuan pendidikan nasional. Jika tujuan itu kompleks, maka cara mencapai tujuan itu juga kompleks, dan seringkali tujuan demikian itu tidak dapat dicapai oleh satu orang saja, tetapi harus melalui kerjasama dengan orang lain dengan segala aspek kerumitannya. Dan yang kedua yaitu administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan.
Proses itu dimulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pemanduan, dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana pencapaiannya, berapa lamanya, berapa yang diperlukan, dan berapa banyak biaya. Perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Dan yang ketiga, administrasi pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem. Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian, dan bagian-bagian itu berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Dan yang keempat yaitu administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi manajemen. Jika administrasi ini dilihat dari sudut ini, perhatian tertuju pada usaha untuk melihat apakah pemanfaatan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan pendidikan sudah mencapai sasaran yang ditetapkan, dan apakah dalam pencapaian tujuan itu tidak terjadi pemborosan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber manusia, uang, sarana, dan prasarana maupun waktu. Yang kelima, yaitu administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa pelaksanaan kerjasama dan pemimpin kegiatan sekelompok orang bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap kali administrator dihadapkan kepada bermacam-macam masalah, dia harus memecahkan masalah itu. Dan yang ketujuh, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi komunikasi. Komunikasi ini dapat diartikan secara sederhana sebagai usaha untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita maksud, dan kita juga mengerti apa yang dimaksud orang lain. Yang kedelapan, administrasi sering diartikan dalam pengertian yang sempit, yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin, catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan. Dan dari 8 standar nasional pendidikan tersebut, ada juga beberapa contoh jenis administrasi yang sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan tersebut. Yang pertama, administrasi. Di dalam administrasi itu mencakup dokumen KTSP seperti buku, ya kan? Yang kedua itu dokumen penyusunan kurikulum, itu termasuk kurikulum mulok. Yang ketiga, SK tim pengembang kurikulum. Yang keempat, dokumen penetapan KKM. Yang kelima, kumpulan acuan atau referensi atau peraturan. Yang keenam, program dan laporan pengembangan diri seperti BK atau ekstrakurikuler. Yang ketujuh, kalender pendidikan. Yang keenam, pementasan SK atau KD atau indikator. Yang terakhir itu program PT dan KMTT semua mapel, dan masih banyak lagi buahnya. Dan yang kedua itu administrasi standar proses. Dalam administrasi standar proses ini juga meliputi yang pertama, administrasi guru, yaitu di dalamnya ada silabus, program tahunan, program semester, rincian mingguan atau harian efektif, RPP, jadwal pengajaran, dokumen penilaian, lembar penilaian sikap, program dan pelaksanaan remedial dan pengayaan, analisis penilaian, daya serap, agenda guru. Yang kedua, yaitu daftar buku teks atau pengaduan guru seperti referensi. Yang ketiga, program dan pelaksanaan supervisi serta tindak lanjut. Yang terakhir itu buku kemajuan kelas. Bagaimana di dalam kelas itu jika ada kemajuan dari siswa atau pembelajarannya, maka di situ akan ditulis juga gitu. Yang ketiga itu terkait administrasi standar kompetensi lulusan. Ini yang berhubungan dengan kelulusan siswa gitu. Di dalamnya ada dokumentasi hasil tugas-tugas terstruktur dari siswa. Yang kedua, dokumen atau kumpulan karya siswa. Yang ketiga, clipping. Yang keempat, laporan kegiatan. Yang kelima, laporan
diskusi. Yang keenam, foto-foto kegiatan. Dan yang terakhir, dokumen prestasi. Dan yang keempat, administrasi standar PTK. Di dalam administrasi standar PTK ini ada beberapa file PTK, buku induk pegawai, kumpulan SK pembagian tugas dan uraian tugas, prestasi PTK dan rekapitulasinya. Yang selanjutnya, notulen rapat-rapat, program dan laporan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan. Yang ketujuh, program dan laporan pelaksanaan pengelolaan laboratorium. Yang kedelapan, dokumen keikutsertaan PTK dalam forum ilmiah. Yang kesembilan, dokumen kewirausahaan. Yang kesepuluh, buku pembinaan dan penanganan kasus. Yang ke-11, dokumen program, pelaksanaan, dan hasil PKB. Yang 12, daftar nominatif pegawai. Selanjutnya, DUPAK atau DUPAK. Yang selanjutnya, SK atau PKP atau DP3. Laporan hasil PKG, DUK atau DUK, buku cuti PNS, dokumen penerimaan gaji, daftar tunggu pensiun, daftar statistik kepegawaian, dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya yaitu administrasi standar sarana dan prasarana. Itu di dalamnya mencakup dokumen analisis luas lahan dan bangunan, dokumen analisis kebutuhan sarana prasarana, dokumen master plan atau peta sekolah, foto-foto sarana prasarana, dokumen kepemilikan lahan, dokumen IMB atau peruntukan bangunan, dokumen kepemilikan daya listrik, dokumen program dan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, buku teks atau BSE, seperti buku guru dan buku siswa, dokumen administrasi inventaris laboratorium, dokumen administrasi inventaris perpustakaan, buku inventaris sekolah, daftar inventaris tiap ruang atau KIR. Dan yang terakhir, administrasi perlengkapan atau barang. Buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, buku penerimaan perlengkapan atau barang, kartu pemeliharaan barang, dokumen penghapusan barang, dokumen usulan penggadaan barang. Selanjutnya, administrasi standar penilaian. Dalamnya itu mencakup dokumen rancangan dan kriteria penilaian, dokumen pengembangan instrumen penilaian, dokumen penilaian sesuai IPK, dokumen analisis hasil evaluasi KKM, evaluasi atau KKM dan daya serap, dokumen hasil remedial dan pengayaan, buku ledger nilai, buku laporan pencapaian kompetensi peserta didik, dokumen penilaian sikap dan kepribadian, dokumen pelaporan ulangan atau UTS, kenaikan kelas, UAS atau UN, dokumen fotokopi SKH UN, ijazah dan penyerahannya. Yang ketujuh itu administrasi budaya dan lingkungan, itu seperti SOP, tata tertib pendidikan, tenaga kependidikan peserta didik, tata tertib penggunaan sarana prasarana atau fasilitas sekolah, petunjuk atau peringatan dan larangan, sanksi berperilaku di sekolah, kode etik sekolah, buku tamu, program dan pelaksanaan 7K. Dan yang terakhir yaitu administrasi, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah. Dokumen keterlibatan warga dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah, notulen rapat, daftar hadir, foto-foto kegiatan. Baik, hanya itu yang dapat saya singgung terkait pelaksanaan administrasi di berbagai sekolah, di dalam sekolah. Mungkin next time selanjutnya kita bahas lebih rinci lagi terkait administrasi, pelaksanaan administrasi. Maka untuk video ini kita bahas itu dulu. See you next time, bye.